Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok S Balon Nanas Deep Learning RA akan mempresentasikan implementasi model Deep Learning Face Recognition dengan beranggotakan Boy Sandro Sugiro, Kevin Noveldani, dan Zaki Ahmad Makarim. Dataset dan pre-processing. Sumber datanya adalah dataset wajah mahasiswa mata kuliah Deep Learning. Lalu jumlahnya ada 280 data dengan train 75% dan val 25%. Lalu ada tahap pre-processing, yaitu ada input image. Setelah input akan terjadi face detection, lalu di crop center, kemudian di resize 224 kali 224. Setelah di resize, output resize image. Oke, selanjutnya di sini model deep learning yang kami gunakan ada dua, yaitu convex Tini dan Swing Transformer V2. Nah, untuk convex itu sendiri adalah upaya untuk memodernisasi arsitektur CNN klasik seperti ResNet agar bisa menyaingi performa Vision Transformer atau FIT, namun tetap mempertahankan kesederhanaan dan kecepatan CNN. Untuk model yang Swing Transformer V2 adalah penyempurnaan dari Swing Transformer asli. Jika Swing V1 membawa transformer ke dunia visi dengan jendela geser atau Shift Windows, V2 memperbaikinya agar bisa menangani gambar resolusi sangat tinggi dan pelatihan model yang lebih stabil. Nah, untuk penjelasan singkat tentang arsitektur convex ini, yang pertama itu adalah input, yaitu yang menggunakan input layer paling kiri itu menggunakan height, width atau lebar, dan 3 RGB channels. Nah, untuk yang pertama itu yang gambar pink steam. Nah, di sini kotak pink itu adalah fungsi mengonversi gambar RGB menjadi feature maps. Nah, analoginya seperti kompresi awal dari jutaan pixel menjadi representasi lebih ringkas. Lanjut ke stage 1. Nah, stage 1 itu setiap blok memproses fitur dengan channel tetap sama C atau output masih resolusi yang sama, yang dipelajari fitur dasar seperti edge, tekstur, dan warna. Nah, lanjut ke downsampling itu fungsinya menurunkan resolusi spatial, menaikkan channels. Yang kedua, stage 2 itu dia untuk menggunakan pola menengah seperti kombinasi edge, simple shapes. Nah, yang ketiga, di sini dia menggunakan convex blocks yang paling banyak, itu sebanyak 9, dan channel spasi 4 kali dari stage 1. Di sini network belajar fitur paling kompleks, objek parts yang seperti mata, telinga, hidung, dan mulut. Nah, butuh kapasitas komputasi terbesar dan sweet spot antara resolusi dan semantic level. Nah, space 4 itu adalah representasi objek utuh atau high level semantic. Oke, lanjut. Nah, untuk arsitektur transformer sama juga seperti yang tadi, dan di stage 3 dia menggunakan 6 kali dibanding stage 1 yang 2 kali, stage 2 juga 2 kali, dan stage 4 yang 2 kali juga. Oke, boleh dilanjut. Nah, di sini ada perbandingan dua model tersebut. Ya, yang pertama itu untuk Convex ini itu termasuk ke jenis CNN untuk konvolusi, dan Swing Transformer itu masuk ke transformer atau window attention. Nah, di sini juga dua model ini menggunakan jumlah parameter yang sama, itu 28 juta. Nah, untuk kekuatan Convex ini dia kecepatan inferensi, kesederhanaan implementasi. Untuk Swing Transformer itu akurasi pada revolusi tinggi dan pemahaman konteks global. Nah, kemudahan latihan untuk Convex ini itu sangat mudah atau stabil. Dan untuk swing transformer itu sedang atau butuh resep yang hafal parameter tepat. Nah, untuk penggunaan terbaik di convex ini itu aplikasi real time, mobile atau data standar. Untuk yang di swing transformer itu deteksi objek kecil, sekitar satelit atau analisis dokumen atau OCR. Oke, lanjut. Oke. Nah, untuk setup pelatihan atau hafal parameter, nah di sini parameter yang kami gunakan adalah optimizernya adalah Adam W, dan learning rate-nya 5 kurang 4, wake decay 0,01, schedulernya cosine nile warm restarts, untuk loss functionnya cross entropilus, dropoutnya 0,3, batch size yang kami gunakan juga 16, untuk epoch dia 50, dan early stopping patience-nya 7, untuk gradient clipping max norm 1,0, dan mix precision enable atau EMP. Nah, di sini tabel ini merangkum parameter yang digunakan untuk mengontrol proses pelatihan kedua model yang bertujuan untuk mencapai kinerja optimal dan stabil. Oke, lanjut. Oke, baik. Jadi ketika sudah di train hasilnya seperti ini. Jadi train loss untuk Convex itu cukup baik sekali. Jadi dia hampir di nol.
sedangkan di Swin tuh lumayan tinggi, masih nyentuh 2,5. Lalu masuk ke validation loss, sama seperti yang di training loss. Jadi validation loss juga enak sekali kita lihat di Convenex. Jadi dia paling rendah itu hampir sekitar 1 gitu. Nah, untuk di Swin itu masih tinggi di sekitar 2, bahkan 3, 3 kurang seperti itu kan gitu. Oke, lanjut masuk ke training akurasi. Di sini terlihat ya Covnex tinggi banget, bahkan nyentuh 100% untuk training akurasinya. Berbeda seperti Swin. Swin dia cukup stabil di jalannya, dia paling tinggi untuk di akurasinya pun hanya sekitar 60%. Masuk ke validasi akurasi, hampir mirip seperti Swin. Swin juga seperti trading akurasinya. Di validation akurasi untuk di Covnex itu menyentuh paling tinggi 70%. Ya, yang mana tinggi dari 70% itu kan masuk di tertinggi itu di epoch ke-7 seperti itu. Lalu di Swin itu juga dia tertinggi itu sekitar 5,5, itu di pada epoch ke 13 seperti itu. Masuk ke validation F1. F1 skornya cukup stabil di Covnex ya. Dia cukup naik tapi dia nggak yang ngedrop sekali. Dia tertinggi di sekitar 6 komaan seperti itu, 6,3 seperti itu. Lanjut kita masuk ke Swin. Di Swin juga cukup stabil juga walaupun dia banyak yang drop dan segala macam di 4,5 seperti itu. Lanjut untuk di learning rate, dia kita sama ya. Kita untuk Swin dan Covnex kita kan menggunakan scheduler yang sama dengan learning rate yang sama, jadi hampir mirip sekali. Jadi karena dia berhenti di Covnex berhenti di sekitar 7 gitu, jadi dia berhenti seperti ini. Oke, kita masuk ke analisa overfitting. Jadi overfitting kita bisa lihat di Covnex itu bisa dibilang dia overfit nih, karena dia memiliki gap sekitar 29,5. Tapi kita juga melihat lagi di Swin. Di Swin itu dia dibilang overfitting enggak, tetapi dia hanya sekitar 6,55 lah untuk hasil akurasinya, karena habis itu langsung drop semua. Jadi uh, Covnex bisa bilang ada kemungkinan overfitting, tetapi kalau Swin dia nggak overfitting, tapi dia belajar pelan-pelan tapi lumayan bodoh seperti itu. Kita lanjut ke confidence metric yang dimana didapatkan nih Covnex ini itu sekitar 49 untuk benarnya dan dari 70, yang dimana berbalik dengan Swin yang kalah, yang dimana dia hanya mendapatkan 39 banding 70. Jadi kita sudah menyimpulkan bahwasannya kalau kita compare nih antara Covnex dengan Swin, kita dapat nih untuk hasil Covnex juga lumayan mendominasi ya, hampir sekitar 20% lah perbedaannya di setiap apa nih, akurasi, F1, precision dan recallnya. Jadi untuk pemilihan model kita menggunakan Covnex ini. Lanjut kita masuk ke implementasi demo. Teman-teman bisa nge-scan barcode atau ngeklik apa namanya linknya, nanti bakal diarahkan ke web seperti ini. Kita sudah melakukan deploy, dimana kita menggunakan Streamlit ya yang udah digunakan. Jadi teman-teman nanti bisa browse email nih, misal kita bisa browse file nih. Nah, teman-teman bisa browse file, misal kita pakai buka saya misalnya ya. Kita coba buka saya misalnya. Nah, dia akan masuk nih hasilnya seperti ini. Dia nanti akan lakukan cropping nih. Nah, cropping ini akan menggunakan disket seperti itu. Nah, kita menggunakan hard cascade seperti itu, menggunakan AppGP saja yang sederhana. Nanti ketika sudah, dia bakal menebak nih. Nah, tebakannya hanya aja Garland, padahal itu foto saya seperti itu. Nah, ketika dapat nanti juga dikasih tahu nih top kandidat, top 5 lah seperti itu, top 5 kandidat yang confidentnya dari si model seperti itu. Nanti juga dikasih grafik tipis dari hasil confidentnya menggunakan fotonya yang dari Meet misalnya, jadi Google Meet misalnya kan. Nah, ini ada si bintang gitu di Google Meet, habis didapatkan researchnya, didapatkanlah hasilnya, dan kebetulan kita benar nih hasilnya bintang Fikri Fauzan. Dari penelitian ini, kami menyimpulkan bahwa proyek ini berhasil membuktikan bahwa arsitektur Covnex cukup menjadi solusi yang efektif dan efisien untuk sistem pengenalan wajah atau face recognition, khususnya dalam skenario dengan keterbatasan data atau small dataset dan sumber daya komputasi yang cukup kecil sehingga kecepatan komputasi cukup cepat. Saran untuk ini adalah memperbanyak dataset. Yang kedua, ada menerapkan teknik augmentasi data yang lebih canggih.
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tuh.